berdirinya Yayasan Amal Syuhada. Diperkenalkan nama. Baik, nama saya Suharno, alamat Jayatakan RT 01 RW 3 Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Status di Amal Syuhada sebagai Ketua KPIHU Amal Syuhada Surakarta. Tentang berdirinya KPIHU Amal Syuhada atau Yayasan Amal Syuhada, dulu waktu itu saya ada tamu, yaitu Ustadz Haji Umar Budihargo LCMA bersama Pak Masyhur. Beliau dari Taruna Al-Quran, yang dulu beliau sudah merintis pesantren dan juga bimbingan haji Taruna Al-Quran. Saya diajak untuk dirikan bimbingan haji di Masjid An-Nikmah, di masjid saya, karena tempatnya waktu itu walaupun masjid masih masjid yang kuno, namun strategis tempat di tepi jalan besar. Dan beliau berdua, saya kemudian matur ke ini, sebelum sowan Pak Hasim, saya matur ke Pak Haji Muhammad Hasim MPA selaku Kepala Kementerian Agama waktu itu. Saya bermaksud untuk menyampaikan ajakan dari Pak Masyhur bersama mendampingi Ustadz Umar Budihargo LCMA untuk merintis bimbingan haji yang bertempat di Masjid An-Nikmah. Namun justru beliau menawarkan dengan ungkapan begini, Mas Harno, kalau gadah Yayasan Amal Syuhada yang juga bergerak di bidang haji, sudah ada akte notaris, namun belum berjalan. Ini dipertemukan saja. Ya, kemudian hari lain saya ndereke Ustadz Umar Budihargo LCMA bersama Pak Masyhur silaturahim ke Pak Hasim, yaitu ada sepakat untuk mengadakan bimbingan haji yang mana waktu itu tahun 1998 mulai mengenalkan Amal Syuhada ke jamaah haji. Kebetulan saya sendiri yang menemui calon-calon haji berdasar informasi dari Kementerian Agama, dulu masih Departemen Agama. Berikutnya, alhamdulillah waktu itu ada 52 jamaah yang bergabung. Namun dulu ada ya semacam, karena belum ada resmi KPIH-nya, yayasannya ada. Akhirnya waktu itu diacak jamaah Amal Syuhada, diacak tidak bergabung dalam satu regu rombongan. Itu alasannya dikelompokkan per kecamatan, sehingga jamaah Amal Syuhada cenderung terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok per kecamatan. Nah, kemudian saya bersama Pak Ruslan waktu itu sebagai ketua yayasannya langsung menghadap ke Semarang untuk
mohon agar jamaah Ustadzah tetap digabungkan dalam satu rombongan, dan atas perjuangan itu diperkenankan, sehingga amal syuhada pertama kali mendampingi jamaah sampai di Tanah Suci tahun 1998. Waktu itu sebagai pembimbingnya adalah Ustadz Mufti Labib. Mufti Labib, beliau itu ya dengan Ustadz Umar Budiarko termasuk peripean atau IP. Jadi istrinya Ustadz Umar itu saudara dari Pak Mufti Labib itu, termasuk Bu Masyhur, itu kan saudara. Ya, itu berangkat pertama kali tahun 98 dengan jamaah 50 orang, alhamdulillah berjalan lancar. Saya berjamaah, saya pertama kali. Waktu itu saya sudah sering dimintai pengajian, tiba-tiba disebut saya ditambah embel-embel haji. Saya aminkan, semoga berangkat. Bahkan saya juga sudah berulang kali setiap pemberangkatan haji saya sudah nguntapke, minta didoakan, dan tahun itu saya berangkat sebagai jamaah. Kemudian tahun 99 terjadi krismon, dalam artian kenaikan biaya haji yang tinggi, sehingga jamaah Solo waktu itu hanya ada 75 orang. Mahasiswa tidak memberangkatkan karena jamaah sedikit, karena adanya lonjakan biaya haji yang dari 9 juta menjadi 21 juta gitu. Ini tinggi, akhirnya vakum. Kemudian tahun 2020 alhamdulillah juga memberangkatkan, yang jamaknya juga belum maksimal, dan terus berangsur-angsur tahun 2021 dan sampai sekarang. Alhamdulillah dari tahun ke tahun mengalami satu peningkatan jamaah. Yang terakhir kemarin tahun 2022 itu mestinya ada 135. Namun karena ada pengurangan porsi dan pembatasan usia, maka yang diberangkatkan kemarin hanya 66. Kemudian yang berikutnya, seiring dengan berjalannya waktu, ada semacam pembaruan izin operasional yang persyaratannya harus ada, katakan, kekuatan hukum dari Kemenkumham. Itu akhirnya kita ngurus itu, baru mendapatkan izin baru tahun 2020. Itu izin operasional baru yang resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kemudian mengajukan ke Kemenak, kemudian mendapatkan izin operasional yang baru, yang resmi, yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu hanya dari notaris, bahkan notarisnya sudah tidak ada, sudah vakum, tidak operasional lagi. Ya, ini kemudian dari jamaah tahun ke tahun, ada diantaranya jamaah yang ada kemampuan dalam bidang ilmunya, satu-satu kami rekrut sebagai pembimbing ibadah haji, yang sekarang jumlah pembimbing sudah sekitar 30-an.
kami ambil yang dari tiap-tiap tahun itu ada 1-2 jamaah yang ada kemampuan, kita masukkan ke tim pembimbing. Termasuk dulu Ustadz Bumbang Sukirno, ini berangkat awalnya jamaah dari Amal Syuhada. Kemudian kalau Ustadz Miftahul Hakim ini kebetulan mengambil istri dari jamaah Amal Syuhada yang dulu berangkat haji pertama. Ini menjadi istri dari Ustadz Miftah yang dulu beliau baru pulang dari Syria kuliah. Akhirnya silaturahim ke Solo dipertemukan. Akhirnya karena itu masuk keluarga Amal Syuhada, kita rekrut sebagai pembimbing juga. Dan yang lain-lainnya, alhamdulillah untuk tim pembimbing sekarang sudah katakan kuat dari segi kuantitas dan kualitasnya, insya Allah. Untuk yang sekarang nanti yang berangkat, insya Allah Ustadz Iping Priyatna itu dari pesantren Klaten, saya namanya lupa, yang beliau keilmuannya sudah menguasai juga, apalagi bahasanya juga menguasai, sehingga jamaah tidak perlu kecil hati dengan pendampingan Ustadz Iping Priyatna ini, yang bahkan kemarin tanggal 6 Desember pulang umroh, sehingga sekaligus untuk checking lokasi sebelum beliau melaksanakan bimbingan haji tahun ini, insya Allah. Dan untuk proses mutasinya sudah ambil KTP Solo sudah sejak 2 tahun yang lalu. Yang dibenarkan untuk mutasi ada 3 sebab. Yang pertama karena domisili, yang kedua karena mutasi kerja, yang ketiga bergabung antara keluarga anak dengan orang tua atau sebaliknya, atau suami istri alamat terpisah. Nah, beliau kita persyaratkan mengambil dari karena Pak Mukim yang sudah KTP Solo. Demikian, mohon doa restunya semoga ke depan masyarakat. Dan berikutnya ada yang tertinggal, sekarang sudah mulai berkembang ke dalam bidang-bidang yang lain. Yang pertama, di samping bidang bimbingan haji sudah berjalan, dibuka bidang umroh. Karena sekarang sudah direstui untuk bisa melaksanakan bimbingan umroh yang sebelumnya tidak dibenarkan karena seiring dengan banyak biro umroh. Namun akhirnya karena banyak biro yang nakal, hanya KPIH yang dapat operasional resmi ini dibenarkan. Kemudian juga bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang pendidikan sudah berjalan. Pendidikan rumah tahfidz Al-Quran yang sudah meluluskan beberapa santri dan juga sudah mengajar di pesantren lain atau SD Islam terpadu yang insya Allah bermanfaat kita, yang apalagi yang terlibat dalam masalah pendanaan operasional rumah tahfidz, karena semuanya dicukupi biaya dari rumah tahfidz, dalam artian santrinya gratis dan mendapatkan fasilitas dari makan, masuk juga perlengkapan yang lainnya. Termasuk juga ada bidang yang lainnya nanti yang insya Allah akan lebih mendukung akan kemajuan dari bimbingan haji Amal Syuhada. Nah, demikian, semoga manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.